Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Mbak ya? Dengar? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina بعلم نافع وعمل صالح وفقهنا في الدين وافتننا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para santri yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masuk pada poin ini hakikatun niyah, penjelasan tentang hakikat dari niat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, sebelum saya bacakan di sini dalam penjelasan niat ini, kalau saya baca bisa dikelompokkan beberapa poin di sini. Yang pertama, Syekh menjelaskan tentang pengertian niat. Ya, kemudian poin yang kedua, Syekh membawakan dalil-dalil tentang niat. Kemudian yang ketiga, Syekh membawakan dalil-dalil tentang keutamaan niat. Kemudian yang keempat, Syekh membawakan perkataan ulama salaf berkaitan dengan niat. Jadi 4 poin ya yang kita bahas malam hari ini insyaallah. Yang pertama, pengertian niat. Qala mu'allif rahimahullahu taala, an-niyatu, niat itu laisat qaul al-qaili bilisanihi. Jadi niat itu, kata Syekh, bukan hanya sekedar seseorang mengucapkan di lisannya nawaitu, ya, aku berniat. Jadi bukan ini namanya niat. Mau wudu, nawaitul wudu. Mau salat, nawaitus salah. Laisa hakaza, bukan seperti ini yang disebutkan niat. Ya. Tapi niat itu, kata Syekh, bal hiya, niat itu bahkan adalah hiya imbi'atul qalbi yajri majra al-futuhi minallahi. Itu namanya niat. Jadi niat itu adalah motivasi hati, dorongan hati sesuai dengan kemudahan yang Allah bukakan untuknya. Ya, saya ulangi, jadi kemudahan ya, atau dorongan hati yang sesuai kemudahan pembukaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqad tatayassaru fi ba'dil awqati wa qad tata'adzaru fi ba'diha. Dan terkadang niat itu mudah untuk dicapai, dan kadang-kadang juga pada sebagian waktu fatata'adzaru fi ba'diha, ini sulit gitu. Jadi kadang niat itu mudah untuk diucapkan, mudah untuk dilakukan, dan terkadang sangat sulit sekali. Ya, makanya niat itu dorongan hati sesuai yang Allah mudahkan untuk
untuk dirinya melakukannya. Jadi kemudahan Allah yang Allah berikan untuk dia melakukan sebuah amalan itu disebut dengan niat. Nah, wa man kana ghalibu alaihi wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amara ad-din tayassara alaihi fi aksaril ahwali ihdarun niyati lil khairat. Iya. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan agamanya. Jadi hatinya itu cenderung untuk perkara-perkara agama. Nah, ketika hatinya itu cenderung dengan urusan agama, maka Allah akan mudahkan. Maka ia akan mendapatkan kemudahan di dalam menghadirkan niat untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi fi aksaril ahwal, di mayoritas keadaan dia. Ya. Allah mudahkan dia untuk menghadirkan niat dalam melakukan kebaikan. Ya. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khairi fayamba'ithu ila tafasilil ghaliban. Kalau hatinya itu condong kepada hal-hal kebaikan, maka ia pun akan terdorong, termotivasi melakukan cabang-cabang kebaikan yang lainnya. Ya, ini ya hati. Kalau sudah mayoritas hatinya suka untuk melakukan kebaikan, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Maksud kita adalah satu kebaikan dilakukan, maka akan muncul pintu kebaikan yang lain. Jadi banyak pintu-pintu kebaikan terbuka ya atas kebaikan yang dilakukannya. Nah, ini kalau hatinya sudah condong kepada kebaikan. Wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la tatayassar lahu fil faraid illa bi juhdin jahidin. Demikian pula kalau seorang hatinya itu sudah rakus dengan dunia, terpaut kepada dunia, pokoknya itu hatinya bagaimana? Dunia dan dunia. Gak ada motivasi untuk dia melakukan kebaikan. Kalau ketika dia melakukan kebaikan, maka yang akan dipikirkan gimana dengan dunia saya. Contoh misalnya kalau kita ngajar gini, aduh kalau saya ngajar nih gimana ini? Ya, maka dunia saya tinggalkan, ini ngajar ini gratis ini, gak berbayar ini. Sementara kalau saya itu kerja di sana 1 jam itu udah menghasilkan ya jutaan misalnya. Nah, ini kalau hatinya sudah dicenderungi mayoritas untuk dunia, maka dia akan merasakan kesulitan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan saja, mengerjakan hal yang wajib saja sulit sekali. Azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sekali azan ini, baru nanggung kerjaan ini. Nah, sudah mulai. Ini ciri-ciri mayoritas hati sudah diliputi dengan dunia. Jangankan amal sunnah yang bisa dia lakukan, amal yang wajib saja untuk dirinya sudah sulit dia lakukan, apalagi amalan sunnah. Jadi dia harus bersusah payah menghadirkan niat ini dalam dirinya. Baik, nah ini saya sedang menjelaskan hakikat niat atau pengertian niat. Jadi kita simpulkan, pengertiannya niat itu bukan hanya sebatas lisan, tapi niat itu apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan perbuatan.
Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah cenderung kepada agama, mayoritas hatinya penuh dengan agama, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk membuka atau melakukan pintu kebaikan, bahkan cabang-cabang pintu kebaikan lainnya terbuka untuk orang lain. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu hatinya sudah dipenuhi dengan dunia, dikit-dikit dunia yang dipertimbangkannya, ya. Contoh lagi, misalnya kalau ada urusan umat misalnya, mau tabligh akbar misalnya, ada ustadz besar datang, akhirnya diajak rapat, gimana ini? Ya, sistemnya gimana ini? Ustadznya yang layani siapa? Hotelnya di mana misalnya kayak, atau makannya bagaimana, konsumsinya? Diajak rapat, kumpul untuk menyelesaikan masalah. Dia sibuk dengan urusan dunianya, diajak, Mas, ayo mas, kita minta bantuan pertolongan antum ini. Ayo datang ke masjid, rapat ini. Ya, waduh, gak ada waktu sibuk lagi laris nih. Aku dukung dari belakang ya, sukung dana Masya Allah. Ya, nah ini orang-orang yang seperti ini sudah hatinya diliputi dengan dunia, sudah dicekoki. Ya, hatinya itu pokoknya sudah dicenut-cenut di pikirannya dunia, pitih, uang, kepiang, hepeng, duit semua, yang merah-merah aja yang diingat. Allah musta'an. Kita berdoa pada Allah jangan sampai seperti ini. Baik, kemudian poin yang kedua, Syekh membawakan dalil tentang masalah niat ini. Dalil yang dibawakan, yang diriwayatkan oleh An Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ad-dunya yusibu amiratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis niat ya. Hadis niat ini kalau disyarah panjang. Yang jelas ya, niat itu amal itu tergantung dengan niat. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan apa yang niatkan. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya untuk dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, saya mau nikahi Mbak Dewi lah, ya kan? Saya menikahi Mbak Romina lah, ya, maka hijrahnya untuk ini, maka dia hijrahnya pun ya untuk apa yang dia niatkan. Baik, ini dalil pertama yang beliau bawakan. Kemudian Syekh mengatakan di sini untuk meneraskan hadis di atas, wa rawa an Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala hadzal haditsu thuluthul ilm. Jadi kata beliau, hadis niat ini adalah sepertiganya ilmu. Hadis niat ini adalah sepertiga ilmu. Iya. Kemudian kata kalimat innama a'malu binniyat, amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Ini berarti baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada baiknya niat. Ya, anna qabula al-a'mal, ya, al-a'mali salihah muwafiqah li sunnati. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh. Berarti baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada baiknya niatnya. Ini sama dengan firman Allah, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal itu tergantung dengan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari ya. Baik. Kemudian
Ini yang poin yang kedua, dalil-dalilnya. Yes, di sini saya membawakan dalilnya satu saja di sini. Kemudian keterangan Imam Syafi'i. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga tentang apa tadi? Tentang apa? Baik, kita bawakan dalil ya keutamaan niat. Baik. Coba dibuka Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Nah, Kak Rom, buka Quran surah Kahfi ayat ke-28. Saya membawakan keutamaan niat di sini ya, Al-Kahfi ayat 28. Allah mengatakan wasbir di situ. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbakum. Terus. Sudah ketemu? Nah, coba Mbak Dewi baca. Ayo Mbak Dewi. Ya, wasbir tadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u. Naam. Baik, cukup situ. Coba baca keterangannya apa? Terjemahannya. Baik, cukup ya. Di situ Allah mengatakan wasbir, bersabarlah jiwamu atau bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, baik ketika pagi maupun sore. Ngapain mereka itu berdoa kepada Rabb mereka? Mereka menginginkan apa? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam ayat ini maksudnya adalah wal muradu bitilkal iradati niyyah. Jadi maksudnya dalam ayat ini adalah ya iradatin niyyah. Ya, ini keinginan niat atau kehendak niat. Baik. Demikian pula hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab juga. Ya, tentang keutamaan niat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala afdalul a'mali ada'un maftaradallahu ta'ala wal wara'u amma harramallah was-sidqun niyyah was-sidqun niyyati fima 'indallahi ta'ala. Ini kata Umar. Kata Umar ini adalah hujjah. Ya, karena beliau sahabat, dalil. Amalan yang paling utama adalah mereka melaksanakan kewajiban dari Allah. Jadi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah mereka lakukan. Salat, puasa, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah amalan-amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah wal wara'u amma harramallahu, dan mereka bersikap wara' terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara amalan yang paling utama, mereka wasidqun niyati fima 'indallahi ta'ala. Mereka meluruskan niatnya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang terakhir, ya, poin yang terakhir dalam hadis ini adalah ini perkataan ulama salaf tentang niat. Sebenarnya sangat banyak ini ya, namun di sini saya hanya membawakan 3 saja.
Ya, 3 saja. Kata beliau, waqala ba'du salafi, sebagian ulama salaf mereka mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatu. Ada itu artinya? Intinya adalah, akhwat, janganlah kita menganggap amalan yang remeh-temeh, tapi itu bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah dikarenakan niat. Amalan yang remeh, ya Pak. Amalan yang paling ringan. Iya. Tapi dia bisa besar di sisi Allah Azza wa Jalla kalau niatnya benar. Demikian pula, ya, ketika kita melakukan amalan besar, kita menganggap, saya ini amalannya udah banyak, amalan saya amalan besar-besar semuanya, kamu itu enggak. Ya, ketika orang sudah merasa, ya, amalannya besar, banyak melakukan kebaikan yang besar-besar, namun karena niatnya enggak benar, maka amalan yang besar tadi tidak ada artinya. Jadi kata saya di sini, kata Rasulullah sallallahu, rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyatu. Betapa banyak amalan yang itu kecil, namun dia menjadi besar disebabkan niatnya, dikarenakan niatnya. Dan demikian pula betapa banyak amalannya, ya, yang dilakukan oleh seorang, amalan-amalan yang besar, namun karena dia sombong, bangga dengan melakukannya, amalannya besar tadi adalah jadi rusak dikarenakan niatnya rusak pula. Nah, jadi hati-hati, ya, jangan sampai, ya, kita merasa kita sudah banyak melakukan amalan. Jadi ibadur rahman itu, akhwat, yang hamba Allah yang ar-Rahman itu, dia merasa kalau ketika melakukan amalannya khawatir tidak diterima oleh Allah. Jangan pernah merasa bangga, saya amalannya sudah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Rasul, mengikuti Rasul, sesuai sunnah Rasul, pasti diterima. Belum. Ya, dan orang yang ibadah rahmat tidak seperti itu. Dia merasa amalannya, ya, khawatir tidak diterima. Itu yang dicamkan oleh seseorang ketika dia beramal. Ya, Allah terima atau tidak ya? Allah terima atau enggak ya Allah? Makanya dia berdoa terus. Sehingga ketika seorang menghadirkan ini dalam amalannya, enggak ada namanya unsur riya lagi. Baik. Kemudian perkataan yang kedua, ya, dari ulama salaf, wa an Yahya, ya, bin Abi Katsir. Dia mengatakan, ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amali. Ya, pelajarilah oleh kalian niat. Sesungguhnya niat itu lebih dapat menyampaikan kepada tujuan daripada amal. Iya. Jadi memperkaya niat ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Tidak ada yang lebih berat kecuali memperbaiki niat. Karena hati itu berbolak-balik. Kemudian perkataan yang terakhir dari, ya, wasahha an Ibnu Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqul. Ya, telah sahih dari sahabat Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar, annahu sami'a, bahwasanya beliau mendengar seseorang mengucapkan sesuatu ketika ihramnya. Apa yang diucapkan oleh ihramnya? Allahumma inni uridul hajja wa umrata. Ini dikatakan oleh seseorang ketika ihram. Jadi dia sedang mengucapkan apa? Melafazkan niat. Dia kan mau haji dan umrah kan? Dilafazkanlah ketika ihram. Allahumma inni uridu al-hajja umrata.
Ya Allah, sesungguhnya aku menginginkan haji dan umrah, melakukan haji dan umrah, atau nawaitu. Dia ada melafazkan niat di sini. Kemudian ditegur oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya dalil kalau memang niat itu mesti dilafazkan. Ini dalilnya. Ditegur oleh sahabat Ibnu Umar bahwasanya melafazkan niat itu tidak disyariatkan. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Kata dia kepada seseorang ini, atu'allimun nasa atau atu'allamun nasa, apakah kamu ini mengajarkan manusia? Ya. Awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dirimu? Ya, bukankah Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu? Jadi enggak perlu niat itu dilafazkan. Innallaha ya'lamu ma fi sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Enggak perlu, terbesit saja dalam hati, Allah tahu atau enggak? Tahu. Ngapain harus diucapkan? Kalaupun diucapkan, mesti sudah pernah diucapkan oleh Rasul. Banyak para sahabat mendengarnya. Karena enggak ada itu dalam syariat, sehingga enggak ada para sahabat meriwayatkan bahwasanya niat itu dilafazkan. Baik. Ditegur oleh sahabat, kamu ingin mengajarkan manusia? Ya, maka ini adalah qarinah dari beliau bahwasanya kalau zikir misalnya atau mengajari sesuatu, kalau dalam rangka pengajaran maka tidak masalah. Misalnya zikir keras-keras, maka kalau dalam bentuk pengajaran maka tidak masalah. Ke santri diajarkan keras-keras setiap sebulan 2 bulan sampai dia menjelang hafal, maka tidak masalah. Kalau sudah hafal maka tinggalkan. Jadi gitu ya. Maka ini semakna juga dengan firman Allah yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ini Quran surah Al-Ankabut ayat 15. Ayat 10. Ya, bukankah Allah zat yang paling tahu terhadap apa-apa yang ada dalam hati alam semesta ini? Tahu. Allah tahu semuanya, tahu akan segala hal. Baik, wazalika li'anna niyata hiya, oleh karenanya itu niat itu adalah qasdul qalbi, keinginan hati. Ya, niat itu adalah keinginan hati. Wala yajibu talaffuzu biha fi syai'in minal ibadat. Maka enggak ada kewajiban atau tidak wajib adalah melafazkan niat terhadap sesuatu dari ibadah. Ibadah apapun tidak ada namanya melafazkan niat. Wa innama yusra' fil haji wal umrah. Hanya saja ya ketika haji dan umrah itu disyariatkan untuk mengatakan apa? Labbaik Allahumma, ya labbaik, atau kalau di sini labbaik Allahumma bi hajjatin au bi umratin. Au bi umratin au hajjatin in kana qarinan. Ya, jika dia hajinya umrah, ya. Jika haji dan umrah bersamaan, qarinan itu adalah haji dan umrah dilakukan berbarengan. Dia niatkan dua, dia melakukan amalan haji, ya, dia lakukan semua rukun-rukun dan sunnah-sunnah haji, ya, sekaligus niat situ melakukan umrah. Jadi dia sudah mendapatkan dua amal. Ini disebut haji qarin, ya, haji qiran, ya. Dia mengucapkan labbaik Allahumma bihajjatin aw bi umratin aw bi umratin aw bi hajjin. Wa hadha alladhi yusamma bil ihlal. Inilah disebut dengan ya ihlal. Baik, selesai bab tentang niat. Ya. Jadi poin pertamanya tentang ikhlas, ya. Kemudian poin yang B, A-nya ikhlas, poin B-nya adalah tentang mutaba'atu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin B. Poin pertama membahas tentang ya ikhlas.
Ikhlas dan mutabaah itu adalah syarat diterimanya amalan. Itu poin pertamanya, ikhlas dan mutabaah. Nah, ikhlas dan mutabaah ini, ya, dua syarat ini diterimanya amalan. Nah, poin A tentang ikhlas dan dalil-dalilnya, kemudian sebagian asar dari ulama salaf tentang ikhlas, kemudian keutamaan niat. Ya, dan poin B-nya yang kita bahas adalah mutabaah, ya, mutabaatus sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca saja. Jam berapa azan ini? Kita cepatkan saja ini karena juga sudah sering dibahas. Jadi mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, syarat yang kedua ini adalah syarat, ya, liqabulil amali ayyakuna amal mutabiqan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syarat yang kedua, syarat, ya, diterimanya amalan kalau amalannya itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah ma'ruf di telinga kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu waraddun. Fi riwayat Muslim, ya, man amila amalan laysa alaihi amruna fa waraddun. Ya, sudah hafal semuanya hadisnya insyaallah. Sudah hafal kan? Nah, sudah hafal. Jadi kedua hadis ini kata saya adalah dia pondasi yang sangat besar dalam Islam. Ya. Sama dengan sebagaimana hadis niat. Ya, kalau hadis niat itu timbangannya untuk amalan batin. Ya, mizanul lil a'mali fi batiniha fa mizanul lil a'mali fi zahiriha. Jadi hadis niat ini timbangan untuk amalan batin. Amalan batin itu masalah rukun iman, itu amalan batin. Iya. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, man ahdatsa fi amrina hadza dan seterusnya, itu timbangan untuk amalan zahir. Ya, timbangan untuk amalan zahir. Makanya setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang dan dia tidak menginginkan wajah dari Allah, la yuridu bihi wajhullah, tidak menginginkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, maka falaisa li'amilihi fihi thawabu. Fakadzalika, ya, maka tidak ada pahala bagi orang yang melakukan amalan ini. Jadi semua amalan yang tidak mengharapkan wajah Allah, ya, semua amalan yang mereka tidak mengharapkan wajah Allah, maka tidak ada pahala untuk orang yang melakukannya tadi. Demikian pula ketika seorang melakukan amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, fawaradun ala amilihi, ya, maka amalan tadi tertolak. Kemudian dalil yang ketiga di sini saya membawakan adalah aujaballahu azza wa jalla alaina ta'ah, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Quran surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu famtahu. Apa enggak ayat ini? Apa yang datang dari Rasul maka ambil, lakukan. Ya. Enggak boleh banyak tanya. Wa ma nahakum, kalau sudah dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ya, tidak usah ngeyel. Pahamnya begitu. Rasul perintahkan, tidak usah banyak tanya. Kenapa? Jangan ditanya-tanya. Kalau sudah dilarang oleh Rasul, ya, jangan ngeyel. Lakukan saja, tinggalkan saja, jauhi saja. Ya. Kemudian, ya, dalil yang ketiga, Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana al-mu'minin wa la mu'mina idza qada Allah wa rasul, ya, amran ay yakuna lahum khairah, ya, dan seterusnya. Coba buka akhwat, baca ayatnya, Quran surah Al-Ahzab ayat 36.
Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Siapa yang ketemu duluan? Jadi tidak pantas ya bagi seorang mukmin dan mukminah, ya, kalau sudah Allah tetapkan suatu perkara, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tetapkan suatu urusan, kemudian dia memilih jalan yang lain, ya, maka dia sudah jauh berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Coba baca ayatnya. Sudah ketemu? Nah, coba dibaca. Kalian baca, kalian dapat pahala. Kalian baca terjemahannya, menambahkan keimanan juga. Nah, coba akhwat. Mbak Rom, coba dibaca Mbak Rom. Sudah ketemu kan? Nah, coba dibaca. Terus? Lanjut sampai selesai. Terus? Baik, coba baca terjemahannya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan ketetapan yang nyata. Masya Allah ya, sudah jelas itu. Jadi enggak layak bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah urusan, ya, ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sebuah urusan, malah dia memilih yang lain dari urusan yang telah ditetapkan tersebut. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka durhaka kepada Rasul-Nya, sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sangat jauh di atas kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tanda seorang itu mencintai Rasul. Ya, jadi tanda seorang itu cinta pada Rasul ada bukti. Apa buktinya? Dia melakukan apa yang diperintahkan Rasul. Ini. Apa kata Rasul? Kata Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, ya, kepada kafir musyrikin itu, kalau memang mereka itu mencintai Allah, maka ikutilah saya. Ini ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kalian pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, orang-orang yang mengaku, ya, jadi berkata, kata Imam Al-Basri, ketika seorang dia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka bacakan ayat ini kepada mereka. Kamu cinta kan sama Rasul? Iya. Maka bacakan. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u
fattabi'uni. Ini kata Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya, ya Nabi SAW pernah berwasiat, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Fa innahu may ya'is minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Kalian hidup setelah saya ini sangat banyak sekali melakukan penyimpangan. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah saya dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Ya, sunnahnya khulafa ar-rasyidin, keempat khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Apa yang mereka lakukan, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti mereka. Ya, al-mahdiyyin, yang mereka semua itu sudah mendapatkan petunjuk. Min ba'di addu 'alaiha bin nawajis, gigit ya wasiat tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan ya wajibnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah semua perkara-perkara yang muhdas, hal-hal yang baru. Kan segala yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Imam Zuhri beliau mengatakan, i'tisam bis sunnah najah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah pasti dia selamat, karena sunnah ya ibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. Orang yang ya melakukan sunnah, dia diibaratkan sama di atas kapalnya Nabi Nuh. Lihat bagaimana orang-orang yang naik di kapal Nabi Nuh selamat atau tidak? Selamat. Demikian pula ketika orang yang tidak mau ikuti sunnah, maka dia tidak akan selamat. Ya, orang-orang yang ikuti kapal Nabi Nuh dia selamat, orang-orang yang menyelisihinya pasti akan dibinasakan, tenggelam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima perkataan ya melainkan dengan melakukannya. Dan perkataan itu tidak lurus, perbuatan ini tidak lurus kecuali dengan niatnya. Dan tidak akan ya lurus perkataan dan amalan dan niatnya kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini saja ikhwan. Semoga bermanfaat kepada kita dan kaum muslimin. Ya, semoga Allah ampuni kita semuanya. Allah barik fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ya, saya besok libur dulu akhwat. Harus balik lagi qadarullah ya. Mertua sama anak saya qadarullah harus dirawat lagi di rumah sakit. Ya, mohon maaf, saya harus berangkat lagi. Ya, banyak harus ya meninggalkan kalian terus, insyaallah. Nah,